Jadi kadang-kadang Allah menamakan zakat itu dengan nama sedekah. Karena sedekah terbagi dua, ada sedekah wajib dan sedekah sunat. Salah satu sedekah wajib itu zakat. Sedekah teh yang membenarkan jujur. Namun orang jujur beriman kepada Allah, maka dia pun akan mengeluarkan harta yang kita cintai. Maka napa lamun orang mengeluarkan zakat musyrik cek Allah. Sedekah teh yang membenarkan jujur. Namun orang jujur beriman kepada Allah, maka dia pun akan mengeluarkan harta yang kita cintai. Maka napa lamun orang mengeluarkan zakat musyrik cek Allah. Bu musyrik teh lamun jami mengeluarkan zakat. Saur saha Bu? Mana Ibu? Bu lamun jalmi mengeluarkan zakat musyrik teh? Musyrik Pak, so pepatahan zakat teh. Kenapa disebut musyrik ku Allah? Karena eta jalmi teh sudah menuhankan harta. Sok dibuka Qur'anna 41 teh Fusilat ayatnya 6 dan 7. Posisi ayat itu ayat di akhir ayat ke-6, awal ayat ke-7. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa itu? Ayat 7 awal, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tuh Pak, maka kata Allah, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti cilaka jalmi anu musyrik. Nah, siapa orang yang musyrik ini? Ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tuh, jadi cek Allah nu teu mayar zakat teh musyrik. Ari musyrik kafir teu? Ai jalmi musyrik kafir teu, Pak? Dalam pandangan Allah mah musyrik, Pak. Musyrik teh kafir. Quran surat 98 ayatnya ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari golongan ahlul kitab dan orang musyrik. Tuh. Berarti lamun orang menyekutukan Allah teh diponis ku Allah lamun teu tobat kacanak maut, maka kita bisa saja menjadi orang yang musyrik. Orang musyrik diponis oleh Allah kafir, Pak. Tuh. Jadi sadayana ge salat. Nah, ayeuna kieu tuh atasnya sami ieu mah dikir. Tuh asal usulna. Nah, Bapak Ibu, asal usulna waktu itu salat mah pan teu opat, Pak. Sadayana teh 2. Tuh, ketika sholat pertama kali diperintahkan oleh Allah setelah Isra Mi'raj, maka rakaatnya teh 2. Namun kata Rasulullah itu maghrib dibiarkan 3. Kenapa? Karena ini merupakan sholat witir, sholat ganjil pada disebut kan 3. Nah, namun nanti setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka bagi orang yang mukim oleh Allah ditambah lagi 2. Namun apabila kita suatu saat safar, maka dikembalikan ke hukum asal adalah 2. Tuh aya apa hadisnya? Ingali, pertama kali Allah memerintahkan sholat adalah 2 rakaat. Baik saat mukim teh teu ka mana-mana Pak, ataupun dia saat perjalanan. Nah, setelah itu ditetapkanlah ketentuan ini yang sekarang menjadi 4, 3 dan 2. Tuh Pak, hadisnya sahih. Kemudian handapna sholat diwajibkan pertama kali sebanyak 2 rakaat. Kemudian ketika Nabi hijrah menjadi 4. Sedangkan sholat safar, tuh sholat menuju perjalanan, maka dikembalikan ke tempat semula yaitu 2 rakaat. Hadisnya sahih Bukhari itu Pak. Lanjut Pak. Tuh, sholat ketika safar dan mukim diwajibkan sebanyak 2. Ketika Rasulullah berada di Madinah ditambah 2 rakaat. Imam kumaha tuh hadisnya Sahih Hujaimah dan Ibnu Hibban. Sami nu handapna Pak, Imam Quran tuh. Al-Maidah 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, tidak mengapa kamu mengkosor salat, tuh meringkas rakaat Pak. Nu 4 jadi 1. Nu 3 1,5 cenah gara ya. Oh bisa jadi 1,5 Pak. Tuh sadayana ge salat ya. Nih. Ieu mah panjang Pak. Lieuna.
Iya mah Pak Jibril ngajarkan tuh Pak. Jadi Rasul teh salatnya langsung diajarkan ku Jibril. Nah Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Pak bercerita kepada kami semuanya, ketika pertama kali disyariatkan mengenai tentang sholat, bagaimana tata caranya, maka Jibril langsung mengimami Rasulullah. Duaan Pak sholatna, cek Jibril teh, sok Rasul di belakang gitu atau besok ngajajar. Maka Jibril mengimami pertama kali sholat duhur. Nah di mana waktu duhur teh? Ketika tergelincir matahari, gitu Pak. Nu kaduana kena waktu asar, ketika cenah bayang-bayang benda sudah 2 kali lipat. Kemudian ke tuh dina maghrib, terus dina isya. Isya itu adalah ketika mega merah hilang. Terus gitu subuh, siapa tuh aya. Terus enjingna teh ngimam deui wae Jibril teh. Tah ieu waktu-waktu salat teh. Nah, kemudian kata Jibril, Muhammad, di antara waktu-waktu salat ieu anu 5 ieu untuk nabi terdahulu mah itu setengahnya. Tuh, Pak ya. Tuh. Waktu sholat adalah antara 2 waktu ini yang merupakan waktu sholat para nabi terdahulu. Jadi setengah Pak. Waktu sholat nabi nu kahungkul mah siang malam. Urang 5 dan ini pernah diperintahkan oleh Nabi Musa ka umatna. Nabi Musa teh Pak 5 kapungkurna ngan teu kuateun. Kemudian bilang kieu, ya Bani Israil cukup we 2. Maka apa ketika Rasulullah 5 waktu, maka Nabi Musa berkata, ya Rasulullah ya Muhammad, minta ke Allah ulah 5 waktu. Da ieu teh pernah ka umat kami ge minta 2 we cenah kitu. Cek Rasul teh aku malu bolak-balik wae atau saya cukup 5. Eta kan Isra Miraj. Tah eta Pak sejarah asal usulna salat. Cekapnya. Bu, halo. Cekap. Sip. Upami ujian minggu enjing siap. Insya Allah ya. Nah Bapak Ibu, tak ieu teh Pak asal usulna salat. Urang mah bisa jadi baru tahu hari ini. Salat mah unggal poe, tapi pas bercerita tentang asal usulna mah gini kieu nya. Ternyata betul Bapak Ibu. Tos tika pungkur salat mah. Dan Rasul pun menjadi imam untuk semua para nabi. Bapak Ibu nanti suatu saat kalau oleh Allah ditakdirkan bisa berangkat nanti ke Aqsa dan Bapak bakal diceritakan oleh gaib, ya para kaum muslimin, tahu nggak masjid ini pernah dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat sholat berjamaah dan Rasul menjadi imamnya untuk mengimami semua para nabi yang pernah Allah utus. Tah Pak keren kumaha. Inilah Pak makana sholat ya. Abi nitip ke Bapak jaga sholat, kemudian anak-anak gama iya Pak pelajari sholatna kayak umur 10 tahun hese sholat tenggel tenan naon Pak sebagai tenggelna pukulan pendidikan meh naon meh reueus ke Pak bangga umat Rasulullah itu orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat dan kata Rasulullah kami akan mengenal umat kami Muhammad itu dari bekas wudu-wudunya. Jadi Bapak teh oh iya umat kami sok sholat kayak Pak tinggali dina asar-asar sholat gitu Pak aya bekasna min asari sujud dari bekas sujudnya. Siapa ya? Mudah-mudahan manfaat tuh. Alhamdulillah pas jam 6 Ibu semangat siap sholat tahajud berang peting ulah Ibu atuh ya. Ibu masuk. Tah saidan mah Bu nuju ngeureuyeuh ayeuna salat duha isuk sore Pak tah. Saidan luar biasa Pak batur mah isuk hungkul saidan mah jeung sore Pak luar biasa Pak nya. Saidan ya Bu ayeuna nuju ngeureuyeuh saum daud unggal poe tah Pak ya. Siap tah nya? Ontes. Mudah-mudahan manfaat Pak ya. Robbana atina fid dunya hasanah. Oh ya. Oh iya tadi mohon maaf tadi sifat anu aya dina tubuh kita teh tadi aya 4-nya. Kahiji sifat Allah, nu kadua sifat setan, katilu sifat binatang ternak, nu kaopat sifat binatang buas, ingin mencelakakan orang lain. Aya punya lawan batur maju hayang kumaha Pak? Hayang naon? Hayang ancur Pak nya. Ibu, lamun ibu gaduh mantan teh beunghar ayeuna kumaha Bu? Lamun ada yang menyakiti ibu kumaha Bu? Tinggali Rasul atuh di baledoga di Taif dibalas teh Pak. Rasul mamalaki ya
kata Jibril teh, ya Muhammad, maukah aku eta umat aku timpuk ku gunung? Cek Rasul teh, lah jangan, karena mereka tidak tahu. Doakan Pak Rasul mah, ya Allah berilah hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Bagernya urang kumaha Pak? Lamun Jibril ngarewas itu kumahakeun Pak? Gaskeun urang mah nya, huntu beakeun kabeh Pak nya. Nah gitu urang mah lain kisos Pak, urang mah malah jadi hasud ya. Pan Pak kisos mah lamun urang di baledog hiji mun dipotongkeun panangan, lamun diperkosa nya perkosa deui Pak, atau 2 kali eta mah teh ya. Oh dirajamnya Pak nya. Tah ternyata Pak urang mah kan hayang mencelakakan orang lain kan, itulah sifat binatang buas yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar Pak ya. Enggak, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.